Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini akan saya bahas dua materi penting, yaitu mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya dan pendidikan. Dan nanti kita tinjau dua organisasi penting ya dalam bidang pendidikan, yaitu kayu tanam, dan yang kedua adalah Taman Siswa. Dan dua organisasi itu menjadi pelopor bagi bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, terutama dalam bidang pendidikan, yang mana pada waktu itu lebih cenderung pendidikan adalah lebih dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu. Dan tujuan dari dua lembaga pendidikan tersebut itu untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia secara menyeluruh. Taman Siswa atau taman berarti tempat bermain atau tempat belajar siswa, yaitu murid ya. Jadi nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di wilayah Yogyakarta. Pada waktu itu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama Nation Underwich Institute Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan dari Ki Hajar Dewantara bersama-sama dengan teman di Paguyuban Slosok Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan atau Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Prinsip dasar dalam sekolah pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal dengan Patrap Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Suwardi ketika ia mempelajari sistem pendidikan yang progresif yang diperkenalkan oleh seorang dari Italia yang bernama Maria Montessori dan seorang dari India yang bernama Rabindranath Tagore. Patrap Triloka itu memiliki beberapa unsur dalam bahasa Jawa. Yang pertama, dalam Patrap Triloka berbahasa Jawa tersebut yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya adalah yang di depan memberi teladan. Inti kalimat dari semboyan yang pertama itu adalah kata tulodo. Dalam bahasa Indonesianya diartikan menjadi teladan. Jadi pendidikan Taman Siswa ini mengupayakan didikan dan bimbingan para muridnya untuk menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin biasanya akan selalu memberikan teladan dan harus dapat menjadi panutan. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Dari hal tersebut intinya adalah kata Mangun Karso dalam bahasa Indonesia itu diartikan menjadi bangun dan membangun, sedangkan kata Karso itu artinya mengartikan niat, kemauan atau inisiatif. Kemudian yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang mendukung. Inti dari kalimat terakhir dari semboyan tersebut adalah pada kata handayani, yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dorongan. Ini memaksudkan bahwa organisasi Taman Siswa harus dapat memberi dorongan, semangat, arahan, serta bimbingan kepada para murid. Baiklah anak-anak, berikut ini ada video ya mengenai sedikit perjuangan dari Ki Hajar Dewantara yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu Indis Partij, terutama karena Suwardi Suryaningrat ini masuk di dalam anggota 3 serangkai, maka sangat berhubungan. Oke, kita lihat video yang menarik berikut ini. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan,
Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indies Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik ya mengenai organisasi taman siswa ini. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi bahwa organisasi taman siswa ini bersifat merakyat jika dibandingkan dengan pendidikan yang dibentuk oleh kalangan atas. Dan hasilnya taman siswa itu berkembang pesat dan diminati para rakyat Indonesia. Misalnya pada tahun 1935 taman siswa mempunyai 175 sekolah, dari mulai sekolah rendah hingga sekolah menengah. Adapun sekolah-sekolah jalur formal itu didirikan oleh organisasi taman siswa ini, mulai dari tingkat TK ya hingga sederajat, kemudian sekolah dasar ya, kemudian sekolah SMP ya, sekolah dewasa, kemudian taman madya, sekolah tingkat SMA, ada juga sekolah guru yaitu sekolah bagi para pamong, kemudian prasarjana sederajat dengan universitas, dan taman sarjana wiyata sederajat dengan universitas. Selain jalur formal, ada pun program pendidikan yang dibentuk yaitu pendidikan jalur informal dan non formal. Ada seperti pendidikan berupa sarasehan, seminar, ceramah, itu merupakan pendidikan non formal. Kemudian pada akhirnya muncul berbagai kritik ya, baik dari kalangan bangsa Indonesia maupun dari pemerintahan Belanda. Dan pada tahun 1932 dibuatlah Undang-Undang Sekolah Liar atau Wil Skolen Ordonnantie dengan tujuan untuk membatasi perkembangan organisasi taman siswa. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, para guru yang terlibat partai politik dilarang untuk mengajar. Karena dikecam sebagai sekolah liar, taman siswa yang berada di Jakarta ditutup. Tapi menariknya, taman siswa yang berada di Jalan Garuda nomor 25 justru didatangi para siswa. Setelah itu, organisasi taman siswa membuat asas untuk menegakkan pendidikan rakyat Indonesia.
kurang lebihnya dari sedikit pembahasan yang ada di awal hingga akhir ini anak-anak bisa kita simpulkan bahwa pengaruh yang luar biasa dari Taman Siswa hingga kemudian cita-cita luhur dari Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia itu berhasil untuk ditegakkan, dan kurang lebihnya organisasi pendidikan dari Belanda itu pun mulai kalah bersaing dengan pendidikan yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara. Maka tidak salah jika kita membahas materi tentang perjuangan ya melalui jalur pendidikan ketika melawan kolonial Belanda. Kesetaraan pendidikan itu sudah diwujudkan di Tempo Dulu. Nah, itu nilai luhur yang bisa kita ambil. Oke anak-anak, kita lanjut di materi yang kedua adalah tentang yang tidak kalah juga, tapi lebih ke sekolah teknik gitu ya, setara SMK yang didirikan di Sumatera. Jadi ini juga alat perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda, tapi melalui bidang pendidikan, yaitu kayu tanam. Baiklah, yang kedua anak-anak yaitu mengenai Indonesian Netherlands School atau INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam ini merupakan institusi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Beliaunya itu nanti menjadi Menteri Pendidikan yang ketiga ya. Jadi INS Kayu Tanam berdiri pada tanggal 31 Oktober 1926 di wilayah Padang Pariaman, yaitu wilayah Sumatera Barat. Pendirian INS Kayu Tanam ini tidak dapat terlepas dari penerapan pendidikan diskriminatif oleh pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20 Masehi. Seperti yang kita bahas tadi, pendidikan zaman Belanda itu lebih cenderung hanya di kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Jadi pendirian INS Kayu Tanam ini adalah bentuk perlawanan dari Muhammad Syafi'i terhadap sistem pendidikan di sekolah-sekolah pemerintahan kolonial Belanda. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda hanya memprioritaskan kepada kepentingan para bangsawan, pribumi, dan orang-orang Eropa. Belanda tidak benar-benar memperhatikan nasib pendidikan rakyat jelata. Belanda hanya mendidik rakyat jelata untuk dijadikan sebagai tenaga-tenaga kasar dan murah di industri-industri asing Indonesia. Dalam sebuah jurnal penyelenggaraan pendidikan Indonesia, INS Kayu Tanam dalam perspektif humanis yang religius, yaitu karya dari Setia Raharjo, sebuah tulisan yang khusus meneliti tentang INS ini. Pendirian INS Kayu Tanam itu bertujuan untuk yang pertama adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemuda sebagai penggerak perubahan. Dan yang keempat adalah menanamkan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Adapun mengenai sistem pendidikan di INS Kayu Tanam itu didasarkan pada pendidikan yang humanis dan modern. Oleh karena itu, INS Kayu Tanam selalu menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kebutuhan rakyat. Muhammad Syafi'i menganggap bahwa corak pendidikan yang menekankan keterampilan, belajar dan berkarya akan membentuk karakter kemandirian dan kebebasan bagi siswa. Melalui karakter tersebut diharapkan siswa INS Kayu Tanam dapat menjadi individu-individu yang merdeka dan tidak bergantung kepada bangsa yang lain. Pada perkembangannya, sistem pendidikan yang diterapkan di INS Kayu Tanam ini mampu membangkitkan karakter berdikari dan semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, INS Kayu Tanam memiliki 75 siswa dengan pengantar bahasa Indonesia. Tahun 1939, lembaga ini telah berhasil membangun gedung sekolah
lengkap dengan asrama dan perumahan guru. Biaya operasional INS ini diperoleh dari hasil penjualan dari berbagai kerajinan siswa dan kreativitas lainnya, seperti menggelar pertunjukan dan sebagainya. Lembaga ini tidak mau menerima subsidi dari pemerintahan Belanda. Tahun 1941 ketika pecah Perang Dunia II, INS Kayu Tanam diduduki secara paksa oleh Belanda sehingga proses pembelajaran terhenti. Setelah Jepang menang tahun 1942, INS berubah terjemahannya menjadi Indonesian Nippon School. Di zaman ini pembelajar merosot karena kesulitan memperoleh alat-alat pelajaran. Pada zaman perang kemerdekaan, kemudian INS ditutup dan selanjutnya pemerintah mendirikan sekolah bantu, lalu diserahkan sepenuhnya kepada Muhammad Syafi'i. Dalam perkembangan selanjutnya, INS Kayu Tanam memiliki tujuan yang sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, berarti di era modern. Pasal 26 yang menyatakan bahwa pendidik dan tenaga pendidikan berkewajiban menciptakan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Oke, baiklah anak-anak, jadi kesimpulannya Muhammad Syafi'i sebagai pendiri INS Kayu Tanam, beliaunya sebagai lulusan sekolah guru yang mentereng dan pekerjaannya sebagai guru. Panggilan Syafi'i adalah engkuh, tidak seperti kebanyakan orang terbelajar di Hindia Belanda kala itu. Muhammad Syafi'i tak mau saklek pada sebuah buku, ia tidak berhenti belajar di ruang kelas. Ia menjadi guru berdasar kebutuhan di lapangan alias dunia nyata. Syafi'i pernah belajar melukis dan mengajar di sekolah Kartini di Batavia. Selain belajar dan mengajar, dirinya pernah juga terlibat dalam Partai Insulin. Pada 1922, Syafi'i pernah merantau ke Belanda atas usaha sendiri untuk belajar di sana. Di negeri kincir angin itu, beliaunya bertemu dengan Muhammad Hatta. Mereka sepakat soal pentingnya pendidikan bagi kemerdekaan. Pola pikir yang seperti itu nanti ke depannya benar-benar membuat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Tak heran jika Syafi'i menolak tawaran mengajar di sekolah pemerintah dan memilih membangun sekolahnya sendiri. Hal itu bisa menjadi inspirasi anak-anak bahwa di zaman tersebut Kayu Tanamlah yang merupakan sekolah yang begitu mengembangkan pola pikir yang bebas, tidak ingin untuk terjajah dari bangsa lain, dan ada suatu pemikiran kesetaraan dalam bidang pendidikan. Dan ada semboyan yang paling terkenal dari Muhammad Syafi'i mengenai pendidikan yang lebih ke arah praktek, ya, ke arah hal-hal yang tidak murni dalam hal pendidikan, yaitu kutipan beliau yang paling bermakna itu adalah, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan yang saya perbuat saya tahu. Bahwa pendidikan sebenarnya adalah hal yang dimaknai adalah sebuah proses yang arahnya lebih ke arah keterampilan peserta didik yang kedepannya digunakan dalam kehidupan nyata. Cukup sekian anak-anak hari ini yang bisa saya sampaikan mengenai dua materi penting, yaitu Kayu Tanam dan Taman Siswa. Semoga banyak hal yang kalian dapatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.